Bahkan tubuh penjaga surgawi bergetar, dan cahaya keemasan di sekitar tubuhnya sedikit menghilang. Wang Lin mengepalkan giginya. Dia mengabaikan aura mulut raksasa saat dia menyerbu sekali lagi ke arah kabut tebal. Namun retakan di tanah naik. Pada saat ini bumi mulai naik secara konstan dan seluruh planet mulai bergemuruh. Sejumlah besar tanah runtuh dan terbang ke luar angkasa. Adegan ini hampir persis sama dengan saat tubuh aslinya menyebabkan sebuah planet runtuh. Namun planet itu runtuh dari bagian dalam, dan ledakannya sangat kuat. Jika kultivator tingkat rendah terlalu dekat, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun planet Yunxia sedikit berbeda. Meskipun itu juga runtuh, tidak ada kekuatan destruktif. Itu lebih dari ular Mungazer bangun dan mengibaskan puing-puing yang telah berkumpul di tubuhnya selama bertahun-tahun. Bumi yang terus naik hanyalah ilusi, karena yang disebut bumi hanyalah tubuh ular Mungazer. Munculnya bumi hanyalah ular Mungazer yang berbalik dan mengangkat kepalanya. Retakan raksasa itu langsung mendekat, dan kecepatannya tak terbayangkan. Mata Wang Lin menjadi dingin. Kekuatan buah kenaikan surgawi masih ada di sana, kalau tidak akan ada cara baginya untuk melarikan diri. Selama dia bisa menghentikan ular Mungazer untuk sesaat, dia bisa menerobos kabut dan memasuki ruang angkasa. Wang Lin mengepalkan giginya dan hendak membuka tasnya saat dia tiba-tiba menyipit. Pada saat ini dia merasakan gejolak yang sangat dia kenal saat mulut besar mendekatinya. Itu adalah fluktuasi dari formasi pedang 7 bintang. Dia menarik tangannya dari tas dan membentuk segel. Dia kemudian menunjuk ke depan dan berteriak, "Formasi pedang, berputar." Suaranya membawa kekuatan saat itu meluncur keluar seperti sambaran petir menuju formasi pedang 7 bintang di dalam mulut besar. Formasi pedang 7 bintang dengan cepat berputar dan mengeluarkan energi pedang yang tak ada habisnya karena menyerang seperti orang gila dari dalam. Namun serangan ini benar-benar tidak signifikan untuk ular Mungazer dan tidak mampu menghentikannya bahkan setengah detik. Melihat mulut semakin dekat, mata Wang Lin bersinar terang dan dia berteriak, "Pedang tikus, meledak!" Suara teredam datang dari mulut dan kemudian raungan datang dari dalam. Mulut itu bergerak lebih cepat dan berada dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin. Kecepatan Wang Lin sangat cepat, dan dia dan penjaga surgawi sekarang telah memasuki kabut tebal. Namun kabut tebal ini dengan cepat menghilang saat mulut tertutup. Kabut itu menghilang tanpa trans dalam sekejap mata. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya kabut tebal di sekitar ular menghilang. Roh babi, domba, monyet, sapi, harimau, dan kelinci, semua meledak. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kegilaan. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya bergema di dalam ular Mungazer. Pedang tidak hanya meledak, roh-roh jahat yang tinggal di dalamnya juga meledak. Pada saat ini kekuatan destruktif yang kuat terbentuk saat formasi pedang 7 bintang meluncurkan serangan yang paling kuat ke ular Mungazer. Namun ular Mungazer begitu kuat sehingga ledakan pembentukan pedang 7 bintang tidak berpengaruh padanya. Itu hanya memperlambatnya sejenak karena dampak ledakan. Namun apa yang diinginkan Wang Lin adalah memperlambatnya. Dia dan penjaga surgawi dengan cepat menyerbu. Bintang-bintang tepat di depan mata mereka. Mulut besar itu dengan cepat pulih. Kekuatan buah kenaikan surgawi masih membuatnya tidak yakin dari mana rasa sakit dan kegembiraan yang kuat ini berasal. Namun dalam keadaan bingung setelah bangun, rasanya dua makhluk yang berusaha melarikan diri membawa sesuatu yang akrab. Secara tidak sadar dikejar untuk mencoba menjaga kedua hal yang akrab di sini. Saat melihat dua lainnya bergerak lebih cepat, itu mengeluarkan suara yang belum pernah terdengar selama bertahun-tahun. Meskipun suara ini tidak memiliki arti praktis, itu sangat aneh. Saat suara ini muncul, kulit kepala Wang Lin langsung mati rasa. Ini adalah bahasa dewa kuno. Wang Lin tersentak. Kenangan dari Tusi tidak menunjukkan bahwa ular Mungazer dapat berbicara bahasa para dewa kuno. Ular Mungazer macam apa ini? Saat kata-kata para dewa kuno bergema, langit berubah. Wang Lin memiliki perasaan bahwa benda yang mengejarnya bukan lagi ular Mungazer tetapi dewa kuno dewasa. Bahasa dewa kuno bergema, dan itu sangat kuno. Namun apa yang membawa Wang Lin adalah perasaan bahwa krisis hidup dan mati akan terjadi. Retakan muncul di ruang di sekitar area ini seolah-olah akan runtuh. Ini membuat Wang Lin hampir kehilangan akalnya. Dia tahu mantra ini. Ini adalah mantra yang menghancurkan yang hanya bisa digunakan oleh dewa kuno bintang 8. Itu bisa menghancurkan segala sesuatu yang terlihat dan menyebabkan segala sesuatu dalam jangkauannya runtuh menjadi debu. Perasaan hidup dan mati yang dia rasakan tidak pernah sekuat ini. Wang Lin berbalik dan meraung keras namun aneh. Apa yang dia ucapkan juga merupakan bahasa para dewa kuno yang dia warisi dari Tusi. Bumi tiba-tiba berhenti dan mulut besar itu sedikit tertutup. Pada saat yang sama dua retakan muncul, memperlihatkan sepasang mata dingin. Tatapan ini jatuh pada Wang Lin, dan itu mengungkapkan jejak dingin dan kebingungan. Karena ular Mungazer terganggu, runtuhnya ruang di sekitar mereka berhenti. Wang Lin melarikan diri tanpa ragu dan penjaga surgawi tidak pernah berhenti. Tepat pada saat ini, sosok kurus keluar dari kedalaman celah dengan rasa takut dan kegembiraan. Itu Gret. Perubahan besar di ular Mungazer menyebabkan lokasi penyerapan dan ekskresi ular Mungazer berubah dengan hebat, menghasilkan celah. Gret menggunakan celah ini untuk melarikan diri, dan tentu saja dia tidak akan meninggalkan tungku besar. Setelah menyerbu keluar dari tempat itu, Gret memperhatikan bagaimana menakutkan ular Mungazer itu. Dia tidak ragu untuk menggunakan tungku besar untuk membantunya terbang. Saat dia melihat retakan raksasa dan bahkan bintang-bintang di luarnya. Kegembiraan yang tidak muncul dalam 100 tahun melonjak melalui tubuhnya. Dia bahkan merasakan air mata muncul di matanya. Hari-hari ini hidup tidak seperti manusia atau hantu akhirnya akan berakhir. Secara khusus, bau busuk itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia lupakan. Meskipun
Meskipun bau itu hilang, dia merasa masih bisa mencium baunya. Gret bersumpah bahwa begitu dia melarikan diri, dia tidak akan pernah mengambil setengah langkah ke wilayah utara sistem bintang Alhiven. Di masa depan, saat dia pergi berburu harta lagi, dia harus lebih hati-hati. Melihat celah itu semakin dekat, kegembiraan Gret telah mencapai puncaknya. Aku akhirnya akan bebas. Pada saat ini kebingungan di mata ular Mungazer tiba-tiba menghilang dan bahasa dewa kuno bergema sekali lagi. Seluruh tubuh Wang Lin terasa dingin. Di saat hidup dan mati ini, dia tidak bisa ragu lagi. Dia mengirimkan perintah yang menyebabkan penjaga surgawi melambat dan melemparkan setengah tulang yang dibawanya ke ular Mungazer. Aku akan mengembalikan setengah. Setengah dari tulang itu seperti gunung besar, jadi itu menciptakan suara yang keras dan bersiul saat jatuh melalui atmosfer. Ini menyebabkan mulut besar itu berhenti sekali lagi. Runtuhnya ruang sekitarnya berhenti sekali lagi. Ular Mungazer menatap gunung yang jatuh dengan cepat, dan matanya menunjukkan kebingungan sekali lagi. Benda ini sangat akrab, tetapi tidak bisa mengingat apa itu. Namun secara tidak sadar membuka mulutnya dan menelannya. Kegembiraan Gret begitu kuat sehingga sepertinya dia telah melahap buah kenaikan surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Dia bergerak sangat cepat saat dia semakin dekat ke celah. Dia bahkan ingin mengaum dengan keras. Kesengsaraan yang hampir 100 tahun akhirnya akan berakhir. Dia tidak bisa berteleportasi di dalam ular Mungazer. Dia sudah tahu ini. Saat dia mencoba untuk berteleportasi, dia akan terhalang oleh kekuatan aneh yang akan menyebabkan kecepatannya menjadi lebih lambat. Namun tepat pada saat ini ketika Gret sangat dekat dengan retakan, sebuah bayangan raksasa menghilang di balik retakan. Gret terkejut dan dia menggosok matanya. Dia bahkan curiga bahwa dia berhalusinasi. Apa bayangan raksasa ini? Setelah ditutupi oleh bau busuk di dalam ular Mungazer begitu lama, bahkan pikiran Gret agak membosankan. Ini adalah gunung. Mata Gret mengungkapkan keputusasaan dan kegembiraannya langsung menghilang. Siapapun yang merasakan perasaan kontradiktif yang kuat ini akan merasa seperti akan runtuh. Namun Gret adalah seorang kultivator yang kuat. Dia meraung saat dia maju ke depan dan memasuki tungku. Kemudian tungku menabrak sisi. Gunung bersiul dan tepi gunung bergesekan dengan tungku, menyebabkan serangkaian percikan api. Getaran menyebabkan Gret yang ada di dalam terus batuk darah. Sialan! Setelah nyaris menghindari gunung, Gret muncul dari tungku sepenuhnya pucat. Dia tidak memiliki kendali penuh atas tungku, jadi jika dia berada di dalamnya terlalu lama, dia akan disempurnakan oleh aura mengerikan di dalamnya. Setelah menelan setengah gunung, kebingungan ular Mungazer menjadi lebih kuat. Perasaan ini sangat akrab, hendak diingat. Meminjam keraguan ular Mungazer, Wang Lin memerintahkan penjaga surgawi untuk membantu membawa tulang. Keduanya dengan cepat melarikan diri ke arah bintang-bintang. Kebingungan ular Mungazer berangsur-angsur menghilang dan kekuatan buah kenaikan surgawi akan menghilang. Sekarang teringat bahwa gunung ini bukan hal biasa. Itu terbentuk dari tulangnya sendiri. Saat efek buah kenaikan surgawi menghilang, ular Mungazer mampu mendeteksi lokasi rasa sakit. Itu dari tempat tulangnya. Badai tiba-tiba muncul. Setelah efek buah kenaikan surgawi menghilang, rasa sakit yang disembunyikan oleh buah muncul. Ini menyebabkan amarah ular Mungazer meledak sepenuhnya. Dalam ingatan Dewa Kuno Tusi ada satu baris yang digunakannya untuk menggambarkan ular Mungazer. Jika langit memiliki roh, maka Dewa Kuno memiliki ular. Mungazer, roh dapat dianggap sebagai jiwa. Singkatnya, setengah kalimat pertama menyatakan bahwa surga itu hidup. Ia memiliki keberadaannya sendiri atau rasa semangat yang tidak dapat dideteksi oleh makhluk normal. Kedua mengacu pada ular Mungazer. Bahkan Dewa Kuno Tusi tidak tahu bagaimana ular Mungazer muncul. Tampaknya sudah ada sejak lama. Itu seperti surga dan rohnya, keduanya adalah hal yang sulit dipahami yang tidak ada yang bisa menjelaskan. Kemarahan ular Mungazer, jari Dewa Kuno. Ini adalah deskripsi kedua dari ular Mungazer dalam ingatan Dewa Juno Tusi, dan itu adalah yang Wang Lin memiliki kesan paling mendalam. Membaca yang tersirat, itu berarti bahwa sekali ular Mungazer marah dan mencapai bentuk ketiganya, ia memiliki kekuatan jari seorang Dewa Kuno. Kekuatan ini bervariasi, tetapi jari Dewa Kuno Bintang 9 sudah cukup untuk menghancurkan planet budidaya. Jika itu adalah Dewa Kuno Bintang 1, itu akan ditertawakan oleh seorang murid. Namun ular Mungazer raksasa di depan Wang Lin bukan lelucon. Seluruh tubuh Wang Lin memancarkan cahaya dingin saat kecepatannya dan penjaga surgawi mencapai batas saat mereka membawa tulang dan melarikan diri. Dia telah mencoba untuk menyerapnya dengan manik penantang surga, tetapi untuk beberapa alasan, itu sangat lambat dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Pada saat ini gemuruh yang keras bergema di planet Yunxia. Raungan kemarahan ini bergema melintasi bintang-bintang dan bisa terdengar jauh. Kelopak mata Wang Lin berkedut. Dia tidak berbalik dan dengan cepat melarikan diri. Ular Mungazer tidak akan mati jika kehilangan tulangnya. Itu hanya membutuhkan waktu untuk menumbuhkan yang lain. Namun tulang ini tumbuh lama, jadi tidak heran ular Mungazer sangat marah. Tubuh besar ular Mungazer perlahan membentang dari bentuk bulatnya dari sebelumnya. Ini menyebabkan bumi bergetar lagi, dan tanah runtuh sekali lagi. Kali ini keruntuhannya bahkan lebih menyeluruh. Tentakel besar yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus memanjang dan bergoyang, dan aura yang tak terbayangkan secara bertahap menyebar dari tubuhnya. Tubuh Gret keluar dari tungku besar. Namun itu adalah waktu yang sangat buruk untuk keluar, karena saat itulah ular Mungazer melepaskan kemarahannya. Saat Gret melihat celah, matanya berubah merah. Dia meraung dan berakselerasi seperti orang gila. Dia ingin segera keluar, namun tepat pada saat ini, celah perlahan-lahan tertutup. Mata Gret meneteskan air mata darah dan dia menjerit sedih. Tidak!
Ular Mungazer menutup mulutnya, dan tubuhnya yang besar dipenuhi dengan kekuatan. Namun tindakannya masih lambat dan masih belum memiliki kontrol penuh terhadap dirinya sendiri. Namun karena kabut buah kenaikan surgawi yang tersisa dibersihkan dari sistemnya, secara bertahap mendapatkan kembali kendali. Wang Lin membawa tulang Mungazer dengan penjaga surgawi di belakangnya. Saat mereka memasuki ruang, dia membuka tasnya dan kompas bintang muncul. Dia berubah menjadi sinar perak dan terbang ke kejauhan tanpa berbalik. Tatapan dingin ular Mungazer menatap ke arah Wang Lin. Tentakel besar di tubuhnya bergerak sedikit dan badai yang kuat tiba-tiba muncul. Badai ini begitu kuat sehingga menciptakan serangkaian ledakan sonik. Gelombang kejut yang kuat menyebar ke segala arah, lalu ular Mungazer bergerak. Itu hampir tidak bisa dikatakan itu telah bergerak, tetapi jaraknya dari Wang Lin mendekat dalam sekejap. Pada saat yang sama ular Mungazer membuka mulutnya dan berbicara bahasa dewa kuno. Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa saat dia melihat ratusan ular Mungazer yang lebih kecil keluar dari mulutnya. Gret juga ada di dalam mulutnya. Saat dia melihat bintang-bintang, kegembiraannya sekali lagi menyala. Perasaan ini terlalu baik, karena sudah terlalu lama sejak dia melihat bintang-bintang. Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa berbicara. Tetapi dia tahu bahwa dia belum benar-benar melarikan diri. Dia langsung melihat kompas bintang jauh dan mengenali Wang Lin. Gret tiba-tiba tercerahkan dan matanya menunjukkan kebencian. Namun dia tidak berani bertindak sembarangan. Ada terlalu banyak binatang buas yang panjangnya 1000 kaki di sekelilingnya, dan dia takut gerakannya akan menarik perhatian mereka. Wang Lin menghirup udara dingin. Tanpa ragu dia menyentuh tasnya dan mengeluarkan anggur surgawi. Dia mengepalkan giginya dan minum seteguk, hanya menyisakan 2 tetes. Dalam sekejap energi celestial yang tak berujung meledak di tubuhnya. Energi ini padat dan kaya. Lagi pula ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh celestial sejati. Menahan rasa sakit yang kuat, Wang Lin mengangkat tangan kanannya. Dia tanpa ampun menunjuk ke ular Mungazer itu dan berteriak, "Berhenti!" Energi celestial yang hendak meledak membentuk tubuhnya tiba-tiba melonjak keluar dari jarinya. Itu berubah menjadi kekuatan tak terbatas yang mengelilingi langit dan bumi. Satu kata tampaknya telah menghentikan langit dan bumi dari bergerak. Biasanya Wang Lin tidak akan bisa melakukan ini. Dia mengandalkan anggur surgawi. Tanpa anggur surgawi, mustahil baginya untuk menggunakan mantra stop hingga tingkat ini. Meminjam momen ini, Wang Lin pergi tanpa ragu. Dia bergerak dengan sangat cepat dan menggunakan mantra pelarian yang dia pelajari dari pria tua dari tanah roh iblis. Wang Lin telah menghentikan ular Mungazer kecil, tetapi mantra stop tidak berpengaruh pada ular Mungazer besar yang membentuk planet Yunxia. Itu bergegas keluar dan dampak yang ditimbulkannya memungkinkan ular Mungazer yang lebih kecil untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Namun keberuntungan Gret benar-benar buruk. Dia juga berhenti dan pulih sedikit lebih lambat. Saat ular Mungazer menyerbu, dia jatuh ke mulutnya sekali lagi. Gret merasakan penglihatannya menjadi hitam, dan pada saat berikutnya, dia menyadari dia benar-benar kembali ke dalam celah sekali lagi. Merasa putus asa, mata Gret mengungkapkan kegilaan. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah ke tungku besar. Tungku memancarkan aura kuno dan riak menyebar. Mata Gret berkedip dan dia segera mengubah posisi dengan ular Mungazer kecil yang tercepat. Ekspresinya sangat pucat saat dia mengeluarkan darah lagi. Dia kemudian menunjuk Wang Lin dan berteriak, "Wang Lin, jangan berani-berani pergi." Wang Lin sudah lama memperhatikan Gret. Dia bahkan tidak menoleh saat dia menunjuk ke belakang dan energi spiritual seperti badai di tubuhnya melonjak. "Berhenti." Gret akan menggunakan kemampuan tungku sekali lagi untuk mengganti dirinya dan Wang Lin. Namun mantra penghenti turun dan tubuhnya membeku. Tatapan ular Mungazer tiba-tiba jatuh pada Gret dan matanya bersinar terang. Itu merasakan aura yang membuatnya merasa sangat nyaman datang dari tungku besar. Saat itu, ketika ular Mungazer tidak terbangun, alasan itu tidak membunuh Gret adalah karena tungku ini. Namun itu tidak bangun saat itu, jadi secara tidak sadar mengirim Gret dan tungku menuju tempat ekskresi. Meskipun itu adalah tempat ekskresi ular Mungazer, itu juga tempat di mana ular Mungazer menyerap hal itu. Secara tidak sadar ia ingin menyerap tungku, dan ini menyebabkan 100 tahun Gret menderita. Pada saat tubuh Gret membeku, ular Mungazer dengan cepat menyerbu. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh. Dia menggunakan perubahan ini untuk memperlebar jarak sekali lagi. Gret hanya merasakan visinya menjadi hitam. Saat dia sadar kembali, dia telah ditelan sekali lagi dan berada di ujung celah. Kenaikan dan penurunan yang konstan ini membuat wajah Gret menjadi sangat pahit, dan itu membuat kebenciannya pada Wang Lin semakin kuat. "Itu semua karena kamu." Gret tanpa ampun mengepalkan giginya, lalu tangannya membentuk segel dan dia menekan tungku. Cahaya putih susu keluar dari kepalanya dan tercetak di tungku. Gret meraung, "Bahkan jika aku harus mengorbankan kekuatan hidupku, aku masih akan melarikan diri dari tempat ini." Tungku menyerap kekuatan hidup Gret dan segera tumbuh lebih besar. Dalam sekejap mata, itu mulai tumbuh. Aura kuno terus menyebar saat tungku tumbuh lebih besar. Ular Mungazer mengeluarkan raungan. Saat deru bergema, Wang Lin batuk darah. Dia sudah terluka parah. Adapun penjaga surgawi, itu juga bergetar hebat dan cahaya keemasan di sekitarnya runtuh. Bahkan cahaya di matanya telah berubah suram. Tetapi dibandingkan dengan Wang Lin, luka-lukanya agak ringan. Saat tungku melebar, Wang Lin dengan tegas bergegas keluar. Mulut ular Mungazer disangga terbuka oleh tungku yang mengembang. Orang tua ini tidak menginginkan tungku ini. Hati Gret sakit saat dia berbalik dan akan lari.
Namun, tepat pada saat ini ular Mungazer meludahkan tungku raksasa dan matanya mengungkapkan cahaya misterius. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya segera diperpanjang dan melilit tungku besar. Tentakel lainnya dengan cepat bergegas menuju target terdekat, Gret. Ekspresi Gret suram. Dia membuka tasnya dan layar muncul. Tangannya membentuk segel dan kekuatan gunung dan sungai segera muncul di antara bintang-bintang. Saat Wang Lin melarikan diri, akal ilahinya bahkan berhalusinasi bahwa dia tidak lagi berada di antara bintang-bintang melainkan di depan gunung dan sungai yang megah. Lukisan gunung dan sungai. Kompas bintang Wang Lin melambat dan matanya menunjukkan keserakahan saat dia melihat layar. Wang Lin ingat Gret mengatakan bahwa dia tidak menemukan lukisan gunung dan sungai tetapi menemukan layar dengan proyeksi. Mata ular Mungazer masih dingin, dan sebuah tanda aneh muncul di matanya. Wang Lin mengenali rune ini, itu adalah bahasa para dewa kuno. Saat rune melintas, jari sepanjang 1000 kaki muncul di hadapan ular Mungazer. Ini hanya jari, dan kulitnya sangat kasar. Namun itu memiliki aura samar yang memabukkan. Meskipun jari ini hanya ilusi, di mata Wang Lin itu nyata. Kemarahan ular Mungazer, jari dewa kuno. Napas Wang Lin kasar dan dahinya berkeringat. Jantungnya berdebar kencang. Dia akhirnya tahu arti dari kata-kata ini. Semua rambut Gret berdiri. Dia tidak merasa sedekat ini dengan kematian bahkan saat dia ditangkap oleh pasangan celestial Wang Wei dan Hu Huan. Jari ilusi itu tampaknya terbentuk dari dao surgawi. Rasanya seperti menyatu dengan surga. Ini bukan sekadar dao yang bisa dipahami oleh seorang kultivator. Bahkan itu tak terhitung kali lebih kuat dari dao yang bisa dipahami seorang individu. Meskipun puncak kultivasi Gret hanyalah ilusiin, koneksinya luar biasa. Dia memiliki banyak kenalan di langkah kedua, jadi dia tahu banyak rahasia tentang langkah kedua. Dia bisa melihat sekilas dao mengerikan yang terkandung di dalam jari ini. Satu jari menunjuk ke depan. Rasanya seperti angin tenang tanpa fluktuasi sama sekali. Namun titik ini menyebabkan pupil Wang Lin menyusut. Dia merasa seperti jiwa asalnya hendak bergegas keluar dari tubuhnya untuk bertemu jari itu. Gret adalah yang paling dekat dengannya, jadi perasaan ini lebih dari 100 kali lebih kuat baginya. Dia mundur ke lukisan gunung dan sungai tanpa ragu. Pada saat ini gunung dan sungai mengambil alih daerah seolah-olah ruang hilang. Namun meski begitu jari itu masih menembus gunung dan sungai saat ditekan. Suara retakan datang dari layar dan kemudian retakan yang tak terhitung muncul di sana. Gret mengeluarkan seteguk darah saat dia dengan cepat mundur, dia terus batuk darah. Lukanya terlalu besar. Jari dari dewa kuno tidak berhenti dan menekan Gret. Mata Wang Lin menyala saat dia menatap layar gunung dan sungai yang telah retak tapi masih mengandung kekuatannya. Matanya menunjukkan cahaya aneh. Saat dia melihat jari menuju Gret, Wang Lin mengepalkan giginya. Dia meninggalkan tulang itu dengan penjaga surgawi dan menyerbu keluar seolah-olah dia sedang berteleportasi. Kecepatannya sangat cepat, jadi dia tiba di sebelah layar dalam sekejap mata. Saat ini Gret tidak bisa repot-repot dengan Wang Lin mencuri hartanya. Dia bergerak dengan kecepatan penuh untuk melarikan diri. Jari dewa kuno tiba-tiba berhenti dan perlahan-lahan berbalik seolah mengunci Wang Lin. Tanpa ragu dia mengumpulkan semua energi celestial di jari kanannya dan berteriak, "Berhenti!" Sasarannya bukanlah jari dewa kuno melainkan Gret. Mata Gret memerah dan tubuhnya berhenti sejenak. Dia mengutuk keras di dalam hatinya. Meskipun dia hanya berhenti sejenak, itu menarik perhatian jari dewa kuno. Mengambil keuntungan dari ini, Wang Lin meraih layar dan memasukkannya ke dalam tasnya. Kemudian dia mundur tanpa ragu. Jantungnya berdebar kencang. Bahaya di depannya belum berlalu. Dia bergerak sangat cepat menuju penjaga surgawi. Penjaga surgawi tidak pernah berhenti melarikan diri. Namun dalam menghadapi ular Mungazer dan jari dewa kuno, kecepatannya jelas tidak cukup. Wajah Gret sangat pucat. Saat jari dewa kuno mendekat, Gret segera membuka tasnya dan mahkota bersinar muncul. Itu seperti mahkota seorang kaisar fana dengan 5 permata yang terhubung di dalamnya. Kekuatan logam, kayu, air, api, dan bumi tiba-tiba mengalir dari mahkota. Dia meletakkan mahkota di kepalanya tanpa ragu. Cahaya keemasan dari mahkota itu menyilaukan, tetapi melilit Gret. Kemudian bayangan besar muncul di tubuhnya. Bayangan ini tidak memiliki penampilan yang jelas tetapi mengenakan jubah naga. Rasa keagungan mengelilingi daerah itu. Gret berteriak, "Untuk mengaktifkan mahkota Kaisar Celestial, aku membunuh 9.999 Kaisar Fana dan menyatukan jiwa mereka di dalam mahkota untuk memenuhi persyaratan untuk mengaktifkannya. Aku ingin melihat apakah itu bisa menahan jari darimu, binatang buas." Ilusi jari dewa kuno mendarat di Gret. Ledakan yang mengejutkan langit menggema area tersebut. Jari dewa kuno tidak berubah. Setelah ditekan pada Gret, segera menarik diri. Adapun Gret, wajahnya bahkan lebih pucat dan cahaya keemasan di sekitarnya runtuh. Jiwa-jiwa 9.999 kaisar lenyap dan mahkota itu jatuh dari kepalanya. Yang aneh adalah bahwa mahkota itu baik-baik saja setelah menerima pukulan dari jari dewa kuno. Sebuah kekuatan yang kuat memasuki tubuh Gret. Tubuhnya bergetar, lalu memancarkan cahaya berwarna pelangi sebelum terbang pergi seperti meteor. Apakah dia mati atau hidup tidak diketahui saat dia menghilang di antara bintang-bintang. Mata Wang Lin dipenuhi dengan teror. Saat jari dewa kuno menekan Gret, dia tidak berhenti berlari sama sekali. Namun pada saat ini, ilusi jari dewa kuno tiba-tiba muncul di belakang Wang Lin. Aura akrab seorang dewa kuno mengelilingi daerah itu. Satu jari ditekan. Target jari ini bukan penjaga surgawi tapi Wang Lin. Wang Lin hampir kehilangan akalnya. Jari ini terlalu cepat,
dan itu cepat mendekat. Di tengah krisis ini, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia meletakkan tangannya pada penjaga surgawi. Dia mengekstraksi energi pembantaian dari penjaga surgawi. Dalam sekejap, hampir 1 juta untai energi pembantaian muncul. Itu berubah menjadi segel kehidupan untuk memblokir jari dewa kuno. Segel kehidupan semua runtuh. Tidak masalah berapa banyak energi pembantaian yang digunakan, semua itu tidak berdaya di hadapan jari dewa kuno. Ekspresi Wang Lin pucat, tapi tidak ada kepanikan di matanya. Dia memepka tasnya saat dia mundur dengan penjaga surgawi dan penjaga surgawi kedua muncul di hadapannya sebagai perisai. Jari dewa kuno menekan penjaga surgawi kedua. Penjaga surgawi kedua bergetar dan mulai dengan cepat hancur. Setelah penjaga surgawi kedua hancur, jari dewa kuno berhenti 7 inci dari tubuh Wang Lin. Perasaan tubuhnya hancur melewati Wang Lin seperti orang gila. Perasaan krisis hidup dan mati membuatnya sulit untuk bernafas. Wang Lin meraung marah dan mengangkat kepalanya. Satu sinar energi pedang Ling Tianho terisi dan bertabrakan dengan jari. Energi pedang Ling Tianho mengandung sejumlah kekuatan tertentu, jadi itu memperlambat jari sedikit. Namun jari itu menekan sekali lagi tanpa ragu, dan kali ini mendarat di dada Wang Lin. Rasa sakit yang intens datang dari dada Wang Lin dan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini tubuh Wang Lin runtuh. Pertama-tama itu adalah dagingnya. Kemudian tulang-tulangnya berubah menjadi debu dan lenyap tanpa jejak. Jari dewa kuno menghancurkan tubuh Wang Lin, tetapi tidak berhenti di situ. Itu menekan jiwa asal Wang Lin berikutnya. Ular Mungazer ini ditetapkan untuk memusnahkannya. Tepat pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba merasakan perasaan yang membuat jiwa asalnya tidak dapat meninggalkan tubuhnya setelah dia melahap naga guntur kuno. Seolah-olah ada penghalang tipis yang menghalangi dia. Tidak peduli berapa banyak dia mencoba, dia tidak bisa menembus penghalang. Seolah-olah jiwa asalnya telah kehilangan kemampuan. Jiwa asalnya terkurung dalam tubuhnya, yang membuatnya mustahil baginya untuk menggunakan mantra tertentu. Namun pada saat ini, saat jari dewa kuno mendekat dan menghancurkan tubuhnya, itu juga menghancurkan penghalang itu. Jiwa asal Wang Lin memancarkan cahaya yang kuat dan berubah menjadi naga guntur kuno yang meraung di jari dewa kuno. Saat meraung, bola guntur yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyerang jari dewa kuno. Meminjam saat jari dewa kuno melambat, Wang Lin meraih tas yang jatuh setelah tubuhnya ambruk. Saat jiwa asalnya berubah menjadi naga guntur, ia menjadi beberapa kali lebih cepat dari tubuhnya. Dia mengambil penjaga surgawi dan setengah tulang sebelum dengan cepat melarikan diri. Saat dia melarikan diri, dia merasakan kepahitan. Namun tepat pada saat ini, dia melihat mahkota yang ditinggalkan oleh Gret mengambang di sana. Jantungnya berdetak kencang saat dia memasukkan mahkota ke dalam tasnya dan pergi tanpa melihat ke belakang. Jari dewa kuno perlahan menghilang. Ular Mungazer menatap Wang Lin yang jauh dan merenung. Kemudian dia melihat tungku yang dipegang tentakelnya. Setelah ragu sejenak, itu mengejar Wang Lin. Wang Lin tidak bisa membantu tetapi mengutuk saat dia melihat ular Mungazer mengejarnya. Wang Lin harus mengakui dia ceroboh kali ini. Dia tidak berharap Gret muncul di sini dan membangkitkannya sampai pada titik pencerahan. Kalau tidak, menurut perhitungan Wang Lin, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia telah kehilangan terlalu banyak dalam perjalanan ini. Pembentukan pedang 7 bintang hancur, bendera pembatasan runtuh, salah satu sinar energi pedang Ling Tianho digunakan, dan bahkan tubuhnya dihancurkan, hanya menyisakan jiwa asalnya. Namun panennya juga bagus. Jiwa asalnya akhirnya bebas, setengah dari tulang ular Mungazer, gunung celestial, layar gunung dan sungai, dan akhirnya mahkota itu. Dia tidak tahu apakah dia akhirnya untung atau rugi, dia hanya bisa menghela nafas sebelum bergerak lebih cepat. Ular Mungazer perlahan mendekat. Setiap kali bergerak, itu akan melintasi jarak yang sangat besar. Jika Wang Lin masih di tubuhnya, dia pasti sudah tertangkap. Namun dia tidak lagi memiliki tubuh, dan terbang hanya dengan jiwa asalnya beberapa kali lebih cepat daripada dengan tubuhnya. Saat ia bergegas pergi, jiwa asal Wang Lin memasuki kompas bintang dan melarikan diri dengan setengah dari tulang ular Mungazer. Wang Lin tidak percaya dia bisa lolos dari jari dewa kuno melalui keberuntungan sekali lagi. Jika ular Mungazer menyusul, dia pasti akan mati. Setelah jiwa asalnya memasuki kompas bintang, kecepatannya mencapai tingkat yang tak terbayangkan dan mencapai keseimbangan dengan ular Mungazer. Meskipun dia tidak melarikan diri, dia berhasil menjaga jarak tertentu dari ular Mungazer. Namun terbang semacam ini mempengaruhi jiwa asalnya. Jiwa asalnya sudah terluka parah, dan sekarang luka-lukanya menjadi lebih buruk dan jiwa asalnya meredup. Wang Lin bergegas melintasi wilayah utara dan tiba di wilayah selatan sistem bintang Al-Hiven. Bergerak dengan kecepatan penuh untuk waktu yang lama secara bertahap membuat jiwa asal Wang Lin semakin lemah, dan dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Namun ular Mungazer juga melambat sebelum benar-benar berhenti di perbatasan ke wilayah selatan. Itu meredam beberapa rendah tetapi tidak berani menyeberang. Wang Lin terkejut tetapi kemudian segera gembira. Dia mempercepat, dan setelah waktu yang lama, dia menyadari bahwa ular Mungazer tidak lagi mengejarnya. Jarak di antara mereka semakin jauh. Wang Lin menghela nafas lega dan matanya mengungkapkan sedikit rasa takut yang tersisa. Ular Mungazer ini terlalu kuat. Kalau bukan karena itu lambat, aku pasti sudah mati. Dibandingkan dengan yang ada dalam ingatan Tusi, selain dari penampilan mereka, tidak ada yang serupa di antara keduanya. Bagaimana bisa ular Mungazer begitu kuat? Wang Lin berbalik di wilayah utara dan mulai merenung. Dengan seberapa kuat ular Mungazer, mengapa takut datang ke sini? Mungkinkah ada sesuatu di sini yang ditakuti? Dia tidak bisa mengerti dan mendesah.
Setelah memeriksa keadaan jiwa asalnya, dia tersenyum pahit. Meskipun jiwa asal yang menembus penghalang itu adalah hal yang baik, aku kehilangan tubuhku dan aku tidak tahu berapa lama bagiku untuk membentuk yang baru. Jika aku memiliki tubuh, akan ada terlalu banyak keterbatasan, dan jika tidak ada tubuh yang baik, itu juga tidak akan baik. Setelah merenung sejenak, Wang Lin berhenti ragu dan terbang ke depan. Pertama, aku harus menemukan tempat untuk pelatihan tertutup untuk memperbaiki tulang ini dan melihat apakah itu dapat menyelesaikan manik penantang surga. Maka aku harus bekerja untuk membentuk tubuh baru. Mata Wang Lin bersinar saat dia menuju ruang tak berujung di depannya. Ular Mungazer melihat ke kejauhan, dan matanya menunjukkan tanda keraguan. Setelah waktu yang lama, tubuh besarnya mulai mundur. Tampaknya ingat bahwa seseorang telah memperingatkannya untuk tidak pergi ke sana. Namun ingatan ini dari terlalu lama dan sangat kabur. Namun perasaan itu adalah krisis yang begitu kuat sehingga bahkan lebih memengaruhi proses pemikirannya. Berangsur-angsur mundur dan tentakelnya bergoyang saat mengeluarkan tekanan yang menakutkan. Sepanjang jalan, banyak kultivator memperhatikan ular Mungazer. Namun mereka hanya melihat sekali sebelum semua rambut di tubuhnya berdiri dan mereka sangat syok. Mereka berbalik dan lari. Ular Mungazer berhenti di suatu tempat antara 5 planet utama dari wilayah utara dan tubuhnya mulai perlahan-lahan meringkuk menjadi bola. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan mundur sampai mereka semua kembali ke tubuhnya. Semburan kabut keluar dari tubuh ular Mungazer dan mengelilingi daerah itu. Ular Mungazer kembali ke bentuk kedua dan mulai tidur lelap. Namun posisi yang dipilihnya kali ini membuat hati semua kultivator di wilayah utara bergetar. Ini terlalu dekat dengan 5 planet utama. Di wilayah utara, ada planet yang relatif primitif. Energi spiritual di planet ini tidak kuat, tetapi masih ada manusia yang hidup di sana. Pada hari ini sesuatu jatuh dari langit. Benda ini ditutupi oleh cahaya berwarna pelangi, dan itu mendarat di dataran di bagian utara planet ini dengan ledakan keras. Semua tulang di tubuh Gret hancur, dan bagian dalam tubuhnya telah runtuh. Jiwa asalnya rusak berat, tetapi dia tidak mati. Bukan saja dia tidak mati, tetapi matanya dipenuhi dengan ekstasi. Saat dia datang ke sistem bintang Alhiven, tubuhnya dipenuhi dengan segel. Masing-masing segel mengandung kekuatan yang tak terbayangkan dan bisa dengan mudah membunuhnya. Namun saat jari dewa kuno mendekat, sesuatu yang misterius terjadi dan menyebabkan semua segel secara bersamaan runtuh. Hanya segel Alser yang masih tersisa. Selama aku punya cukup waktu, aku yakin aku bisa pulih suatu hari nanti. Gret mengambil napas dalam, perlahan-lahan tenggelam ke tanah dan menghilang dari dataran. Mulai hari ini dan seterusnya di planet biasa ini, semua penduduk akan mencium bau busuk yang samar. Tetapi tidak peduli berapa banyak mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan sumbernya. Tampaknya bau busuk ini berasal dari bumi. Wang Lin saat ini terbang melalui wilayah selatan. Dia tidak pergi ke planet-planet dengan para kultivator. Dia menatap planet-planet yang ditinggalkan. Jiwa asalnya memiliki perasaan yang samar-samar bahwa ada tempat di wilayah selatan yang membuatnya merasa sangat nyaman. Dia secara tidak sadar terbang ke arah itu, dan saat dia semakin dekat, sepertinya bahkan cedera jiwa asalnya membaik. Dia perlahan mendekat. Saat Wang Lin melihat tempat yang membuatnya merasa nyaman, matanya mengungkapkan cahaya misterius. Di depannya adalah bidang asteroid. Asteroid yang tak terhitung jumlahnya dari semua ukuran tampaknya disatukan oleh kekuatan misterius. Mereka mengorbit suatu daerah dan tampaknya membentuk penghalang alami. Wang Lin bisa merasakan bahwa lokasi yang membuatnya merasa sangat nyaman berada di kedalaman bidang asteroid ini. Dia merenung sejenak dan memutuskan untuk tidak pergi sendiri. Dia keluar dari kompas bintang dan berpegangan pada tulang ular Mungazer saat dia mengendalikan penjaga surgawi untuk perlahan-lahan memasuki bagian dalam bidang asteroid. Bidang asteroid ini sangat besar. Penjaga surgawi telah terbang untuk waktu yang lama, tetapi itu masih belum memasuki interior. Namun ia melihat pemandangan misterius. Ada planet yang ditinggalkan. Planet ini tidak terlalu besar. Itu hanya setengah ukuran planet Raniun. Namun ada ledakan guntur yang datang dari planet ini. Seolah-olah planet ini ditutupi oleh jaring guntur surgawi. Guntur ini tidak ada habisnya dan terus turun di planet ini. Planet ini tidak bernama dan berada di lokasi yang sangat terpencil di wilayah selatan. Itu juga diblokir oleh lapisan asteroid yang padat, sehingga sulit ditemukan dari luar. Wang Lin telah meninggalkan sepotong akal ilahi pada penjaga surgawi, jadi dia secara alami melihat planet ini. Perasaan nyaman semakin dekat dan dekat. Namun dia tahu bahwa sumber perasaan nyaman ini bukanlah planet kecil ini tetapi di kedalaman planet ini. Tetapi ada kekuatan misterius yang menghalangi akal ilahinya dan mencegahnya memeriksa planet ini. Meskipun ini masalahnya, planet kecil ini masih memberi Wang Lin perasaan yang nyaman. Tempat ini adalah tempat yang sangat baik untuk membuat gua. Mata Wang Lin menyala saat dia mengambil tulang ular Mungazer dan menuju ke penjaga surgawi. Segera, planet kecil itu muncul di hadapannya. Aku menemukan tempat ini karena perasaan jiwa asalku. Saat aku di sini, luka pada jiwa asalku sembuh sangat cepat. Wang Lin merenung saat penjaga surgawi membersihkan jalan menuju planet kecil. Mari kita tetap di sini untuk saat ini. Setelah aku pulih dan membentuk kembali tubuh, aku akan memeriksa kedalaman tempat ini. Wang Lin mengerti bahwa setelah melahap naga guntur kuno, jiwa asalnya telah bermutasi dan semua mantra guntur tidak berpengaruh padanya. Selama guntur itu tidak memiliki tingkat yang lebih tinggi dari naga guntur kuno, itu tidak bisa membahayakannya. Sebelumnya, saat tubuhnya dihancurkan oleh jari dewa kuno, itu menghancurkan penghalang yang menjebak jiwa asalnya di dalam tubuhnya. Namun
Namun jiwa asalnya terluka, dan setelah itu, dia terlalu sibuk melarikan diri, menyebabkan cedera semakin buruk. Dalam keadaan ini, bahkan Wang Lin tidak tahu mengapa jiwa asalnya mencari tempat ini. Namun pada saat ini, dia mengerti. Jika naga guntur kuno terluka, ia akan menemukan lingkungan seperti ini di mana ia dapat pulih dengan cepat. Akan terasa sangat nyaman di sini dan bahkan merasakan rasa aman. Setelah tubuhnya runtuh, jiwa asalnya bebas. Saat ini jiwa asalnya seperti naga guntur kuno, itulah sebabnya ia tertarik ke tempat ini. Setelah memahami karma, hati Wang Lin tenang. Saat melihat planet kecil yang penuh dengan guntur, dia tidak bisa menahan diri untuk merasakan keakraban, seolah-olah ini adalah kampung halamannya. Saat dia terus bergerak maju, suara guntur bergemuruh di hatinya. Guntur lebat kadang-kadang akan menyerang Wang Lin, dan ini membuatnya merasa sangat nyaman. Perasaan ini datang dari jiwa asalnya, seolah ada tangan lembut memijat jiwanya. Pada saat ini jiwa asal Wang Lin memancarkan cahaya biru dan semburan guntur memasuki tubuhnya. Saat dia bergerak, sebagian dari jiwa asalnya meluas ke tulang ular Mungazer dan membuatnya mengeluarkan serangkaian suara berderak. Namun penjaga surgawi segera berhenti. Matanya menunjukkan tanda keraguan yang langka seolah-olah itu memiliki rasa takut yang ekstrim terhadap guntur. Wang Lin berbalik dan mulai merenung. Penjaga surgawi seharusnya tidak takut pada guntur. Lagi pula, dia telah menggunakan energi asalnya untuk menghalau penjaga surgawi, jadi penjaga mengandung kekuatan guntur. Itu juga telah melawan banyak musuh yang menggunakan guntur tetapi tidak pernah menunjukkan keraguan seperti sekarang. Mungkinkah guntur di sini berbeda? Mata Wang Lin menyipit saat dia dengan hati-hati melihat guntur di sekitarnya. Setelah waktu yang lama, matanya mengungkapkan pencerahan. Guntur di sini dibentuk oleh langit dan bukan oleh mantra. Karakteristiknya sangat mirip dengan jiwa asal Wang Lin. Tidak heran penjaga surgawi takut. Guntur jatuh ke dalam dua kategori, diperoleh dan bawaan. Yang didapat adalah semua guntur yang dibentuk oleh mantra. Bawaan tidak dibentuk oleh mantra tetapi secara alami dibentuk oleh surga. Dengan perintah, penjaga surgawi mundur dan mulai mengolah asteroid besar tidak jauh dari sana. Wang Lin berbalik saat dia meletakkan kompas bintang dan membawa tulang ular Mungazer jauh ke dalam planet ini. Semakin dekat dia, semakin padat guntur, sampai mencapai tingkat yang menakutkan. Jika itu orang lain, mereka akan takut akan tempat ini seperti penjaga surgawi. Bagaimanapun guntur di sini telah mencapai tingkat yang melampaui apa yang bisa ditentang oleh tubuh dan jiwa seseorang. Namun untuk Wang Lin, terutama untuk jiwa asalnya tanpa tubuh, guntur ini tidak berpengaruh padanya. Semakin dekat dia, semakin nyaman dia rasakan. Jika Wang Lin masih memiliki tubuhnya, dia akan dibatasi olehnya. Tubuhnya tidak akan bisa mencapai titik ini, tetapi karena keadaan saat ini, ia mampu bergerak lebih cepat dan secara bertahap memasuki planet guntur ini. Permukaan planet juga tertutup oleh guntur. Seluruh planet di dalam dan luar dipenuhi dengan guntur padat ini seolah-olah itu adalah penjara guntur.